1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli rabbi fahman amin. Mukarram. Al, apa kabar? Diwan. Audia. Azir. Jushifa. Keza. Devi Bunga. Eti Sanova. Ya, Edep ya. Dari mana? Saya asrama kelas. Jadi Muro. Cisantin ya. Tara. Hadir, Bu. Hadir. Yeni. Hadir, Bu. Wan Putri. Hadir, Bu. Lukni. Hadir, Bu. Baik, satu orang berarti kita yang tidak hadir ya. Iko. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, nah kita ngapain biasanya? Yel. Siapa ada yang mau memimpinnya ya? Gimana? Yelnya. Coba. Biologi. Biologi asik. Biologi menyenangkan. Pagi masih semangat ya, jangan ada yang lesu ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Yaitu minggu lalu kita bahas mengenai organ pencernaan makanan pada manusia. Ya. Oke, silakan. Dimulai dari mulut, kedua esofagus atau kerongkongan, lambung, kemudian uretra usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Itu ya, berarti secara umum itu benar. Ya, tepuk tangan. Baik. Ini ya, di sebelah sana ada gambar apa? Makanan. Yang makanannya ada apa aja tuh yang terlihat? Ikan. Ikan, Minyak sayur. minyak, sayur ya. Oke, dan ini apa kira-kira? Nah, bagaimana keterkaitan jenis makanan dengan organ sistem pencernaan makanan tadi? Nah, kira-kira bagaimana keterkaitannya? Ada yang tahu? Jenis makanan memiliki kandungan yang berbeda. Ya. Sehingga karena kandungan yang berbeda tadi berbeda pula tempat makanan dari dicerna. Wah, benar sekali ya. Kayak bisa dia kan dicerna di mulut dan pankreas. Kalau hati dia kalau lemak dia di hati. Dan kalau protein di lambung. Oke, benar ya. Berarti benar ya. Itu dia. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi. Mengapa saat kita lapar atau sakit perut atau saat perut kita kosong, perut itu mengeluarkan bunyi? Ada yang tahu? Apa? Apa lagi? Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3 ya. Jadi masing-masing itu anak-anak ibu sekalian harus mengetahui mengidentifikasi saluran pencernaan makanan. Jadi kan tadi saluran pencernaan makanan dari mulut sampai ke anus. Jadi hari ini kita fokusnya hanya sampai ke lambung. Sedangkan untuk yang setelah lambung kemana tadi? Ke usus? Itu akan kita pelajari hari Sabtu nanti ya. Oke, jadi selain itu mengidentifikasi kelenjar pencernaan
makanan lezat. Saat tubuh kita menerima rangsangan bau makanan yang terlihat enak dan lezat, otak langsung bereaksi dengan cara mempersiapkan sistem pencernaan kita untuk menerima makanan yang kita lihat. Kelenjar saliva yang ada di dalam mulut untuk memproduksi air liur serta mengumumkannya di dalam mulut. Keadaan inilah yang sebenarnya terjadi jika kita benar-benar ingin memakan sesuatu. Namun, kenyataannya otak salah memberi perintah dan tanpa kita sadari. Apakah kalian pernah mengalaminya? Coba, ada yang tahu? Kepada anak ibu Farhan Andani, Lutfia Samuka, Reski M. Haikal, Tiga Sadari, Fardal Gunawan, Kira-kira dari artikel ini Selera, apa masalah? Fardan Gunawan, Tiga Sadari, M. Haikal, Reski, Lutfia Samuka, Farhan Andani, Selera Terkantor. Karena adanya kerjasama antara indera pembau dan indera pengecap yang menyebabkan produksi air liur meningkat ketika kita mencium aroma makanan. Itu jawabannya ya, kenapa air besar. Oke, coba semuanya. Nah, itu ada LKPD. Jadi di sini di artikel tadi itu juga ada di LKPD-nya. Coba buka tab-nya semuanya. Tab-nya boleh juga menggunakan laptop. Satu tab untuk mengerjakan LKPD, satu lagi nanti boleh apa itu namanya di share. Ibu itu huruf kapital semua. Iya, huruf kapital semua. Ibu nggak bisa Pagi. dibaca. Domen iPhone apa Bu iPhone? iPhone Ulfa 12345. Ibu harus bisa berubah. Ulfa 12345. Ibu iPhone apa hurufnya? Ulfa 12345. Terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, teman-teman, ngerti proses mengolah makanan tadi. Jadi, sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan menjadi bentuk halus dengan bantuan pencernaan kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Proses pencernaan manusia. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur makanan dengan zat-zat dalam organ pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kita akan membahas organ dan prosesnya satu persatu. Inilah organ-organ dalam saluran pencernaan: rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yuk kita bahas. Kita mulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Mulut terdiri dari bagian-bagian berikut: langit, uvula atau daging yang menempel di langit-langit, tonsil atau amandel, lidah, gigi geraham atau molar ketiga, rasa, mencampur dan mengaduk makanan dengan lidah, mendorong makanan masuk ke esofagus. Selanjutnya, kelenjar ludah. Kelenjar ludah disebut juga dengan glandula salivalis. Kelenjar ludah berfungsi menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim pitialin. Enzim ini dapat mengubah amilum menjadi maltosa. Air liur berfungsi untuk membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer atau penjaga pH. Ada 3 macam kelenjar ludah: kelenjar parotis di dekat telinga, kelenjar sublingualis di bawah lidah, kelenjar submandibularis di bawah rahang. Nah teman-teman, itulah bagian-bagian yang ada di dalam rongga mulut kita. Yang terdapat pada lambung. Jadi semuanya coba buka LKPD-nya, kerjakan tugas yang telah diberikan. Kemudian nanti hasilnya itu akan kita buat cetak konsep nanti dipresentasikan ya. Cetak konsep yang kemarin kan ada beberapa yang keliru ya, seperti kelompok Najwa kemarin itu kan penarikannya nanti coba jangan ke bawah tapi ditarik, kemarin sudah dijelaskan. Nanti rekannya boleh jelaskan.
PD-nya. Coba tes buka. Mudah atau cepat dalam mengerjakan peta konten? KSA Sabola KSA lagi ET S com S.com. Prosesnya kan juga ada nih mekanismenya. Apa misalnya pertanyaannya? Itu 5 menit ya? Cukup 5 menit? Ya 10 menit ya, tambahin lagi 10 menit. Kita tarik, nah ini ada 2, ada saluran. Ada apa lagi? Iya, ada kelenjar. Salurannya ada apa aja dia? Nah, ada 3. Enzim apa? Misalnya di sini mulut gitu kan. Isinya tuh apa? Ini nanti enzim apa yang dihasilkan? Ini taruh enzimnya apa? Kemudian fungsinya apa? Nah, langsung kelenjar. Lambung kan bagian saluran. Kelenjar ini kan juga ada lambung kan? Dia dirancang. Rongga mulut dan mencegah kerusakan gigi. Ibu, mencegah kerusakan kelenjar pencernaan dari sini mulut, kerongkongan, lambung. Enggak usah, ini kan kita sampai lambung. Pencernaan nih, kelenjar saliva sama lambung. Udah deh. Udah lagi aja. Udah. Ya, enzimnya kan nanti apa menjadi apa. Udah gitu aja. Isinya. Kerja 2 jam, sedangkan untuk saya kayak hati itu kan minggu depan bisa belajar. Oke dah? Oke. Iya. Ibu, kan itu kita belajar itu kan minggu depan. Ya. Bentar lagi. Ini kan tariknya kan kemarin jangan kayak gini kan? Cuma tariknya kemarin dari organ. Kalau ini atau kalau ini nggak boleh. Boleh, kayak gitu boleh. Ke bawah jangan boleh. Yang kemarin kan kalian tariknya ke bawah. Yang keempat. Persiapkan diri kok ya. Dengan impian adalah enzim yang berfungsi untuk mencerna dan mengsusun dan memisahkannya menjadi asam lemak bebas serta gliserol. Enggak salah HCl ke atas. HCl ke atas. Berarti renin di sini.
Mana? Punya kemampuan mesin. Coba konsepnya itu boleh dibuat sekreatif mungkin ya. Gelas. Subjek Bu. Hah? Ya, biologi. Sini kelenjarnya. Nah, saluran ini ada mulut, itu ada pakunya. Ini kok nggak ini jelek. Balik dulu Kak, balik. Ini buat lagi. Nah, ini nanti dari sini kan. Nah, ini baru enzim yang belajar saliva menghasilkan enzim apa saja, apa fungsinya ini. Selain itu Oke, sudah waktunya. Tinggal 3 menit lagi. enzim apa ya? Oke, gacet ya. Cepat. Apa? Kerongkongan Pak. Mesti kerongkongan ada. Coba. Satu lagi, ini ya, yang tapnya. Pitialin. Cari fungsi pitialin itu apa lagi? Masuk angin tiara. Kemudian yang sudah masuk kelompok 4. Kemudian kelompok 1, kelompok 2. Ini. Ke kiri. Berdasarkan wacana di atas, apa nama lain dari air liur serta bagaimana fungsi dalam sistem pencernaan makanan? Nama lain air liur adalah 1.
Saliva. Fungsinya sebagai membantu proses pencernaan makanan, membersihkan dan melindungi mulut, mencegah kerusakan gigi dan mencegah mulut kering. Oke, bagaimana, ada jawaban yang berbeda? Ada jawaban yang berbeda? Ada? Sama? Oke, kalau sama silahkan duduk oval. Baik, next. Bau makanan yang lezat kelenjar saliva menghasilkan air liur tersebut. Karena otak telah mengenali bau makanan yang kita makan, lalu otak akan mengirim sinyal kepada lambung untuk memproduksi serta mengumpulkannya di dalam mulut. Oke, bagaimana? Ada jawaban yang berbeda? Ada? Coba fokus ke sini dulu. Gimana? Ada jawaban yang berbeda? Ada? Ada? Tidak ada? Sama? Oke, kalau sama tepuk tangan untuk Evi. Oke, silakan duduk. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 perwakilan mempresentasikan SKPD-nya. Pertanyaan nomor Oke. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana proses pencernaan makanan terjadi di bagian mulut? Makanan pertama kali masuk ke dalam mulut. Di mulut dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, dialin, dan juga enzim maltase. Oke, benar ya. Bagaimana, ada jawaban yang berbeda? Sama ya? Oke, mantap. Oke, silakan duduk, tepuk tangan di kelompok 3. Oke, coba silakan. Oke, coba yang lainnya perhatikan ya. Oke, silakan duduk ya. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana proses makanan terjadi pada bagian esofagus? Oke, bentar. Di kanan dulu. Ya. Halo, coba lagi kan. Ya. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana proses makanan terjadi pada bagian esofagus? Karena setelah mulut masuk ke kerongkongan, dimana pada kerongkongan terdapat gerakan seperti merangsang sudah mendorong makanan menuju ke lambung. Oke, bentar ya. Coba dengarkan dulu ya. Coba dulu dengarkan. Nanti nggak paham. Dan coba ulangi dulu tadi ya. Bagaimana proses makanan terjadi pada bagian esofagus? Setelah makanan dikeluarkan di mulut, kemudian masuk ke bagian kerongkongan, di mana pada bagian kerongkongan terdapat gerakan peristaltik seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju ke lambung. Oke, bagaimana, ada jawaban yang berbeda? Sama. Oke, sama ya. Oke, silakan duduk dari tadi ya. Oke, tepuk tangan kelompok 4. Oke, next kelompok 5. Perwakilan siapa? Kelompok 5. Saskia, oke. Saya. Oke, silakan nomor 5, nomor terakhir. Bagaimana proses pencernaan makanan terjadi pada bagian lambung? Jawabannya, di lambung terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Bagaimana? Benar? Ada yang berbeda? Beda kata-katanya. Beda kata-katanya, tapi maksudnya sama ya. Oke, dah. Silakan Saskia. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, sekarang kelompok 6 ya. Kelompok 6 silakan presentasikan cetak konsep yang telah kalian buat. Boleh semuanya berdiri. Nanti presentasinya itu bergantian ya. Nah, bergantian. Jangan diborong sama Tiara semua. Boleh satu nanti siapa yang mau menjalankan kelompoknya, kemudian yang lain boleh siapa yang bahas kelenjar, siapa yang bahas ini. Ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan makanan pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu saluran pencernaan sama kelenjar dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terbagi lagi menjadi mulut. Mulut adalah rongga berbentuk oval yang menjadi jalan masuk makanan, minuman, dan udara. Esofagus, kerongkongan. Kerongkongan merupakan tabung otot berukuran 23 sampai 25 cm yang memanjang dari tenggorokan hingga cm yang memanjang dari tenggorokan hingga lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang berbentuk seperti huruf J, terletak di rongga perut bagian atas sebelah kiri. Di bawah dia karena kelenjar pencernaan kelenjar pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar saliva dengan lambung. Kelenjar saliva yaitu fungsinya ialah untuk menghasilkan air liur yang digunakan dalam proses pencernaan dan untuk menyebabkan rongga mulut. Lambung yaitu lambung menghasilkan beberapa enzim, yaitu HCl, asam klorida, dan enzim renin dan enzim pepsin. Oke, silakan tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Mana apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, tidak ada. Jika tidak ada, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya untuk pembahasan kita hari ini. Jadi kesimpulan kita hari ini, siapa yang bisa? Bu, Oke, silakan. Hari ini apa? kesimpulannya, jadi sistem pencernaan merupakan rangkaian jaringan yang terdiri dari organ-organ yang berfungsi untuk mencerna segala makanan yang dimakan oleh manusia. Selain itu, juga berfungsi untuk memisahkan dan membuang sisa makanan yang tidak dicerna oleh tubuh. Proses pencernaan pada manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu pencernaan secara mekanik dengan menggunakan gigi dan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Oke, luar biasa sekali ya. Kesimpulan kita pembelajaran hari ini itu nanti ada sistem pencernaan makanan itu kan ada dua. Ada banyak tadi yang disampaikan oleh teman-teman dan juga oleh Tiara. Itu ada saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Jadi saluran pencernaan itu adalah tempat lalu lalangnya makanan ya dari masuk hingga keluar. Sedangkan kelenjar itu proses pencernaan secara apa? Dengan bantuan enzim. Nah, itu dia. Jadi untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas lanjutan dari organ oval. Ya, jadi untuk minggu depan kita belajar sambungan dari organ pencernaan ya. Boleh silakan ditutup, kita ada soal. Soalnya untuk proses ya. Dan kita ada soal. Langsung dikerjakan ya. Iya, pribadi ya, itu bukan kelompok, dikerjakan. Oke, langsung dikerjakan, waktunya 3 menit. Yang 2 ini usus halus kan? Satu.